Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Azam Daily Vlog. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membuat yang lagi viral-viral di Indonesia, yaitu kromboloni. Dengan cara yang sederhana, bahan yang sederhana juga, namun kita akan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Layernya dapat, garing di luar dan empuk di dalam. Untuk toppingnya kita bisa menyesuaikan keinginan kita masing-masing. Bagaimana caranya? Ikuti videonya sampai habis, jangan di skip. Dan jangan lupa support channel saya dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah susu cair 105 gram, kemudian saya masukkan 2 sendok makan gula bubuk, gula pasir halus maksud saya, kemudian 1 kuning telur. Saya aduk lalu saya sisihkan dulu. Kemudian saya siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu saya masukkan bahan cair tadi. Dan saya masukkan juga 1 sendok makan adonan tangzong. Kemudian saya aduk sampai rata. Untuk cara membuat adonan tangzong bisa dilihat dari video saya sebelumnya. Setelah diaduk rata, kemudian adonan akan saya tutup dan akan saya istirahatkan selama 6 jam. Setelah 6 jam kemudian akan saya proses lagi. Itu saya akan memberikan instant yeast 1 sendok teh. Saya beri air 1 sendok makan, kemudian saya aduk seperti ini sampai rata dulu, baru saya masukkan ke adonan roti, ke adonan autolysis ini. Kemudian saya aduk menggunakan tangan. Saya aduk sampai rata terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan 30 ml minyak sayur. Saya masukkan secara bertahap terlebih dahulu. Saya aduk sampai rata. Saya masukkan juga garam sepertiga sendok teh. Sampai menjadi adonan yang seperti ini. Kalis, walaupun lembek ini, tapi tidak lengket ya. Kemudian adonan ini akan saya tutup dengan plastik wrapping. Kemudian akan saya istirahatkan di dalam kulkas. Sementara itu saya siapkan untuk butter layernya. Jadi kalau ibu-ibu bisa mempunyai corslet, bisa memakai corslet, buat saya di sini susah untuk mendapatkannya. Jadi saya bikin dengan menggunakan butter. Saya masukkan ke dalam plastik, saya tata seperti ini. Kemudian saya beri sedikit terigu, lalu akan saya pipihkan menggunakan rolling pin. Saya tekuk ujungnya agar mendapatkan bentuk yang rata. Jadi saya simpan butter ini di dalam freezer ya ibu-ibu. Setelah 20 menit, adonan saya keluarkan, kemudian saya siapkan plastik. Saya taburi dengan terigu, kemudian akan saya tipiskan dengan rolling pin. Adonan ini lentur, jadi tidak terlalu menggunakan tenaga untuk memipihkannya. Hanya kita membutuhkan memberikan terigu in between agar adonan ini tidak lengket. Plastik ini gunanya agar memudahkan kita membentuk adonan, jadi adonan ini akan lurus, tidak mencong-mencong dan membentuk kotak yang rapi. Setelah rapi seperti ini akan saya masukkan ke dalam freezer. Bisa dimasukkan ke dalam freezer selama 15 menit atau 20 menit. Tapi berhubung saya sudah malam, jadi saya masukkan sampai semalaman. Setelah semalaman saya ambil dari freezer, kemudian saya buka plastiknya. Ini dimasukkan ke dalam freezer sangat memudahkan kita membuka plastik ya. Jadi adonan tidak akan lengket. Kita keluarkan juga butternya, kemudian kita ukur. Apabila terlalu besar kita gunting. Jadi setelah saya ukur, saya hanya menggunakan sekitar 50 gram butter. Kemudian saya lipat seperti ini. Saya tempatkan di tengah, kemudian saya lipat seperti ini. Jadi lipat menjadi 3. Dengan bantuan plastik sangat memudahkan dalam melipat.
seperti ini. Kemudian saya taburi lagi terigu, lalu saya giling lagi. Jadi saya pipihkan. Pada tahap seperti ini, kita memipihkannya agak hati-hati karena kita mendistribusikan butter rata ke semua layer. Saya pipihkan seperti ini, kemudian saya lipat lagi menjadi 3 lagi. Kemudian saya pipihkan lagi. Kemudian akan saya rolling lagi. Jadi saya merollingnya ke arah yang tidak ditekuk ya. Jadi maksudnya ke arah, bukan arah tekukan. Lalu saya batasi dengan plastik agar bentuknya kotak, tidak mencong kemana-mana. Apabila sudah tipis dan kotak, lalu kita masukkan lagi ke dalam freezer selama 15 menit. Setelah 15 menit kita keluarkan dari freezer, kemudian saya buka lagi plastiknya, lalu akan saya taburi dengan sedikit terigu. Jadi dengan memasukkan adonan ini ke freezer sangat memudahkan kita pada saat mengupas atau melepas plastik dari adonan. Di samping itu juga kita menggunakan plastik sangat memudahkan kita dalam memindahkan, membentuk, sangat terbantu. Kemudian akan saya rolling lagi sedikit, saya tipiskan sedikit, saya balik, kemudian saya buka plastik yang di bawah, lalu saya beri terigu sedikit, lalu akan saya potong. Saya menggunakan bantuan penggaris, masing-masing saya potong dengan ukuran 3,5 cm. Jadi yang paling pertama ini agak besar, sekitar 4 cm. Kemudian saya rolling satu persatu. Saya bantu seperti ini agar rollingnya rapi. Dan bagian terakhir kita tipiskan lalu kita rapatkan. Kita rolling lagi. Kemudian kita rapatkan seperti ini. Bisa juga kita beri ujungnya dengan sedikit air agar tidak lepas. Tidak usah juga tidak apa-apa karena adonan ini sudah lentur jadi tidak kaku, jadi gampang untuk merekatkannya. Lalu kita masukkan ke dalam baking pan. Saya menggunakan baking pan dengan diameter bawah 7 cm dan diameter atas 9 cm. Baking pan ini sudah saya olesi dengan minyak atau butter. Saya rolling semuanya sampai habis. Dengan resep ini saya mendapatkan 6 kromboloni. Kita rekatkan dengan air seperti ini, kemudian kita tipiskan dan kita tempelkan. Lalu kita masukkan ke dalam baking pan. Setelah semuanya terbentuk, akan saya tutup dengan plastik dan akan saya istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, kemudian saya buka plastiknya dan siap untuk di oven. Saya panggang dengan suhu 150 derajat selama 20 menit dan saya tutup baking pan di atasnya dan saya ganjel dengan sesuatu yang berat. Kemudian setelah 20 menit saya pindahkan ke rak atas selama 10 menit lalu saya angkat. Nah, inilah hasilnya. Matangnya pas, warnanya juga cantik dan layernya pun dapat. Oh ya ibu-ibu, sekedar informasi, pada saat tadi saya mengistirahatkan sebelum di oven, saya kelupaan menempatkannya di atas oven yang saya panaskan, sehingga adonan tidak mengembang ke atas. Saya pikir gagal ya ibu-ibu, ternyata tidak. Kemudian akan saya isi, saya lubangi sisinya dengan pisau yang runcing, saya gerakan ke kanan dan ke kiri, agar ada ruang untuk mengisi. Saya juga menggunakan tusuk sate untuk memberikan pertama kali jalan pada spread coklat ini masuk ke dalam. Saya menggunakan lelehan coklat yang saya campur dengan thick cream, lalu akan saya beri topping dengan coklat leleh, dan di atasnya akan saya beri keju parut atau sprinkle chocolate, ataupun juga bisa kita kasih dengan kacang yang sudah di blender kasar. Apabila ingin segera dimakan, agar coklat ini tidak melebar kemana-mana, bisa kita masukkan terlebih dahulu sebentar ke refrigerator agar coklat lelehnya set saja. Nah, inilah hasilnya. Cantik bukan? Dan layernya pun dapat serta
kriuk di luar namun tetap lembut di dalam. Kita cobain. Wow. Untuk filenya bisa kita sesuaikan dengan keinginan, bisa dilebihkan, karena anak-anak pun pasti suka dengan filling yang lebih banyak. Karena anak saya pun bilang, I need more chocolate inside. Mudah bukan caranya, hanya memerlukan ekstra waktu. Oke, buat yang penasaran dengan rasanya, silakan coba resep ini, resep kromboloni ala Ummu Azam. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.